Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 9 Januari 2023, saya dengan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah kesehatan tentang penanganan dan pengobatan penyakit infeksi pencernaan, diare, mencret, berak darah, berak kapur, terutama sebenarnya ini pada hewan satu ya, daripada sapi, kambing, domba, terutama pedet, daripada anak sapi ini paling rentan. Jadi infeksi pada saluran pencernaan pada sapi, kambing, domba itu yang lazim secara umum itu kan gejala klinisnya itu adalah mencret. Mencret itu feses bengkak. Kemudian ada diare. Kalau diare itu feses seperti air. Kemudian ada lagi feses atau kotoran. Ada lendir. Lendir eksudat itu kalau semacam kayak ingus gitu. Kemudian ada lagi yang berak berdarah juga ada. Nanti bisa saja karena pengobatannya dari sana mirip. Ini yang paling banyak itu yang diare. Jadi diare terutama pada pedet dan pada sapi dewasa. Jadi diare ini adalah kondisi di mana terjadi radang pada usus atau namanya enteritis. Radang pada usus. Jadi enteritis. Ini radang pada usus. Jadi radang pada usus halus, terutama pada usus halus ini mengakibatkan diare. Nah, kenapa? Karena pada dinding fili-fili usus itu terdapat koloni mikroorganisme, ada bakteri atau ada virus atau kadang ada rickettsia atau saluran protozoa. Kemudian ada juga dengan jamur. Tapi kebanyakan yang mengakibatkan diare ini rata-rata infeksi oleh bakteri atau oleh rickettsia atau protozoa ini mengakibatkan diare. Pada manusia juga sering. Jadi manusia itu kalau diare itu kalau infeksi bakteri, infeksi protozoa. Sekarang faktor penyebab dulu. Jadi kalau secara umum itu orang tahunya penyebab itu faktor penyebab. Jadi kalau faktor penyebabnya dari makanan. Contoh pedet. Pedet diberikan susu, contoh susu CMR. CMR itu susu tambahan, calcium replacement. CMR susu serbuk yang sebenarnya bukan ASI dari itunya. Itu jika katakanlah usia daripada susu itu setelah diseduh itu katakanlah kurang lebih dari 8 jam, kondisi terbuka di kandang, pasti susu itu akan terkontaminasi oleh bakteri, virus sehingga akhirnya berkembang dengan cepat karena susu. Ketika diminum pedet akan mengakibatkan diare. Kenapa? Karena populasi atau jumlah bakteri atau virus atau protozoa atau mikroorganisme lainnya meninggal di dalam usus sehingga otomatis akan terjadi koloni atau perbanyakan populasi sehingga merusak dinding usus, mengakibatkan radang usus. Kemudian bisa juga contoh karena diberikan makanan busuk pada pedet, karena pedet itu belum seperti sapi, dia masih lambung tunggal. Nah, itu dikasih makanan busuk bekas sampah, juga bisa mengakibatkan diare. Nah, kalau sapi dewasa, pada sapi dewasa contoh diberikan konsentrat terlalu banyak juga akan mengakibatkan diare. Kekurangan lumut dikasih, kenapa? Contoh dikasih ampas terlalu banyak bisa diare. Kenapa? Karena jumlah mikroorganisme di dalam usus itu akan meningkat sama sehingga mengakibatkan peradangan pada usus. Nah, kemudian sebaliknya juga diberikan makanan terlalu tinggi serat, diberi dikasih jerami yang terlalu tua dan kering, keras. Akhirnya dia akan melukai, kalau ini sedang dikasih dulu, melukai dinding usus karena tidak tercerna dengan baik.
akhirnya melukai dinding usus sehingga mengakibatkan bakteri atau mikroorganisme di usus tersebut berkembang. Nah, ketika sudah ada luka itu jadi sendiri. Nah, ketika luka itu ada darah itu menjadi makanan bakteri. Di sini juga ada mengandung protein, jadi makanan bakteri. Karena darah itu protein tinggi. Paham ya? Jadi intinya faktor penyebab infeksi pencernaan itu dari makanan. Jadi makanan katakanlah kualitas terlalu bagus atau porsi terlalu tinggi juga bisa jadi. Makanan kualitas terlalu jelek juga bisa jadi istilahnya tinggi karena melukai. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, jadi intinya faktornya apa? Makanan. Titik itu aja intinya. Nah, kalau kata pedet sama, contoh pedet belum saatnya katakanlah dikasih rumput keluar. Karena berusia 1 tahun dikasih rumput tua. Akhirnya tidak tenang karena rumen belum berkembang. Akhirnya melukai sama. Jadi pedet itu dikasih susu katakanlah yang kasih juga jadi. Dikasih rumput terlalu tua atau dikasih jerami belum saatnya juga bisa menjadi diare. Itu faktor nah, kalau penyebabnya adalah infeksi, kita infeksi adalah bakteri. Bakteri, nah ada rickettsia ini protozoa, rickettsia atau protozoa. Kemudian ada lagi virus. Biasanya ada coronavirus asli. Coronavirus itu di pada pedet pada sapi dewasa. Coronavirus. Nah, corona itu pada infeksi pencernaan bukan pada pernapasan. Kemudian ada BBD, bovin, viral diare. BBD ada coronavirus, ada coronavirus itu bentuknya kayak corona, kayak bulan atau matahari yang ada cincinnya itu namanya corona. Bentuknya masih ada coronavirus, ada BBD. Kemudian itu mengakibatkan di diare. Jadi diare. Nah, kalau bakteri ada contohnya ada namanya E. coli, ada Proteus, ada Salmonella, ada E. coli. E. coli ini secara alami normal. Tapi ketika makanannya terlalu banyak, terlalu busuk, mengakibatkan ini meningkat sehingga mengakibatkan patogen. Patogen itu mengakibatkan penyakit. Ada E. coli, ada Proteus. Bukan nama bis ya, bisa berarti nama bakteri. Ada Salmonella. Ada Salmonella. Terus kemudian ada Clostridium yang mengakibatkan kejang. Jadi kalau pedet diare kejang itu dua penyebabnya. Satu karena dia terinfeksi bakteri namanya Clostridium. Ini kalau untuk Clostridium ini mengakibatkan tetani, mengakibatkan tetanus. Jadi kalau ada pedet sampai kejang itu kemungkinan infeksi bakterinya diarenya oleh Clostridium. Karena ini bakteri paling banyak di lapangan, makanya jangan sampai terinfeksi ketika luka kan itu. Nah, kemudian atau kejang karena apa? Karena dia dehidrasi tingkat tinggi. Jadi kehilangan cairannya lebih dari 10% dia bisa kejang. Tapi rata-rata karena Clostridium. Nah, ini namanya Clostridium botulinum. Nah, kemudian penyebabnya sudah, faktor penyebab sudah, kemudian pengobatan. Nah, kalau pengobatan itu dengan pengobatan namanya kausatif, jadi menghilangkan penyebab. Pengobatan kausatif, jadi namanya pengobatan kausatif. Satu pengobatan kausatif. Kausa itu penyebab, jadi mengobati penyebabnya apa? Penyebabnya karena infeksi, berarti kita memberikan antibiotik. Ini paling bagus adalah Sulfatrim. Ini obat wajib, kalau dia ini wajib. Karena ini menghilangkan penyebabnya. Ini namanya Sulfatrim injek. Ini kalau untuk sapi, untuk pedet, suntik nggak apa-apa. Jadi kalau dia penumpunya baru kata 2 minggu nggak masalah. Jadi kalau pedet suntik mati itu bukan salah yang nyuntik, bukan salah obatnya, yang salah cara penyuntikannya. Contohnya ada udara di sekuit itu bisa mati. Kemudian sekuitnya ini habis nyuntik sapi dewasa, ada darah lagi bisa pakai alkohol mati.
Makanya mampu takut milih pedet ya karena sebaiknya tidak steril atau ada gelembung. Nah, pedet itu rentan, ada gelembung. Jadi kalau nyelip jangan sampai ada gas, ada udara, ada spiritnya. Dan setelah itu kalau diare ini pasti gimana? Karena apa? Karena virus atau bakteri ini di dalam darah. Karena dia di intestinum di usus-usus terabsorpsi. Jadi pasti demam. Ini perlu obat simptomatis gejala. Nanti jika demam, ini dikasih obat demam atau kontrakol, obat demam. Jadi kalau diare kasih ini, kontrakol injek. Nah, kemudian kalau diare ini karena banyak racun yang dihasilkan bakteri, ini perlu kasih anti racun, contohnya Mercidil. Ini maksudnya masih simptom, Mercidil. Kalau sapi dewasa, khususnya sapi dewasa ini 20 mili sampai 25 mili per 400 kg berat badan. Ini sama, sampai 25 mili per 400. Mercidil ini cukup 7,5 sampai 10 mili per 400 kg berat badan. Nah, setelah itu biar nafsu makannya naik, ini kita berikan vitamin atau namanya suportif. Nah, contohnya mau dicek, bisa dipahami ya. Nah, itu terus setelah itu kemudian jadi penyebabnya udah dengan antibiotik. Kemudian gejalanya yang demam tadi itu diberikan obat pemanas kontrakol. Kemudian karena banyak mengandung racun di ususnya sudah diberikan Mercidil. Nah, kenapa Mercidil penting? Karena dia tidak sampai kejang. Jadi kalau biarpun ada Clostridium ini, ketika ada disuntiknya berbarengan ini dengan Mercidil ini, akhirnya biarpun ada toksin atau racun di darah, nggak akan kejang karena ada Mercidil. Ini obat anti pencegah kejang, anti kejang. Tapi kalau sudah terjadi kejang nggak bisa. Kalau sudah ini obat pencegah kejang, tapi kalau sudah terjadi kejang tidak bisa. Nah, apa kalau sudah kejang? Kalau sudah kejang obatnya adalah Extetani atau kalsimak. Jadi kalau sudah kejang itu beda obat. Jadi kalau Mercidil ini mencegah kejangnya, kalau sudah kejang obatnya kalsimak yang mengandung kalsium, magnesium, vitamin B1, B6, B12. Nanti kalau di lapangan paham kalau udah kejang berarti obatnya ini. Nah, tapi obat ini terwajib pada kejang itu obat-obat itu. Dan kemudian jika dehidrasi sudah katakanlah, bagaimana cara mengkodehidrasi? Namanya itu berkulit. Jadi kalau kulit sudah longgar sekali, kemudian matanya sudah refleks pupil mata sudah lambat, dehidrasi sudah tinggi, berarti sudah sampai mau mati. Nah itu bisa dengan kalau diusahakan kalau menginfus susah, diusahakan diminum disekop tapi tidak boleh dibasahi itu pakai menelan. Itu kenapa dengan air hangat? Air hangat paling mudah ya paling mudah kalau nggak beli dengan garam sama gula. Tapi gulanya tidak boleh banyak. Kalau gulanya banyak akan mengakibatkan kembung. Jadi bukan seperti manusia ya. Manusia kan 1 sendok gula, 1 sendok garam enggak. Kalau ini masalahnya akan kembung. Jadi contoh kalau sapi 10 liter air hangat dan airnya juga tidak boleh air dingin. Kenapa? Karena kalau dingin nanti akan shock, akan posisi pembuluh darah ini harus hangat. Terus 10 liter air minumnya itu dikasih garam 1 sendok makan rata, kurang lebih 9 gram. Rasanya juga enak kalau segitu. Ya seperti Pocari Sweat. Nah nanti dikasih gula pasir atau gula Jawa itu setengahnya. Jadi kalau tadi anda baca 9 kali 10 90 gram, berarti ini cukup antara 45 sampai 50 gram gula per 10 liter air. Ini rasanya pas dan pasti akan disukai oleh sapi kalau paling murah. Nah, cuman kalau mau pakai obat, vitamin obat namanya Strongfit. Kenapa? Strongfit mengandung kalsium, magnesium dan vitamin B1, B6, B12 yang bisa mempercepat recovery fungsi otot secara. Karena kalau sudah dehidrasinya akan ambruk, jadi dia tidak ambruk. Nah, jadi Strongfit ini fungsinya untuk mengobati ambruknya. Nah, kalau
garam tadi, gula sama garam tadi untuk replacement. Jadi menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Tapi kalau pada sapi tidak boleh diberikan gula terlalu banyak. Jadi gula hanya setengahnya daripada garam. Terus gimana kalau garamnya kebanyakan? Kalau garamnya tidak boleh, akan diare lagi. Harus pas. Jadi makanya satu sendok makan harus rata. Kalau kebanyakan nanti akan diare. Garam terlalu banyak juga diare. Kalau garam pas akan diabsorpsi. Paham ya? Jadi ini suportifnya. Kenapa? Karena jika katakanlah istilahnya ini kematian akan cepat. Karena ketika sudah dehidrasi pasti mati. Sudah dehidrasi, koma, kemudian mati. Nah itu pengobatannya seperti itu. Kemudian gejala klinis yang lain. Gejala yang lain kan tadi sudah sampaikan. Bahasa tadi kan mencret, encer. Kemudian demam. Nah, kemudian dehidrasi tadi. Nah kemudian berlanjut jika nggak dibantu menjadi koma. Nah, kalau nggak koma, ampuh dulu. Karena tidak ada tenaga untuk berdiri menunggu badannya. Kemudian efek dari pengobatan ini biasanya selambat-lambatnya 12 jam. Biasanya 8 jam sudah nampak. Jadi sebenarnya penyakit itu juga bukan penyakit berat. Karena penyakit infeksi itu lebih mudah dibandingkan penyakit metabolik, contoh diabetes, kolesterol mudah begini. Jadi 12 jam biasanya kalau efek itu 5 jam sudah nampak. Dari penyuntikan ketika mulai benar dia sudah minimal sudah mulai langsung makan dan nampak. Kemudian ini mantung hidung atau jam hidung sudah mulai basah. Awalnya kan kering, kemudian sudah mulai basah. Jadi efek pengobatan itu tidak akan lama. Nah, obat yang benar kurang lebih sekitar 5 jam. Nanti 8 jam dia sudah mulai membagus. Nanti tapi pengobatan tetap tidak boleh berhenti. Pengobatan tetap harus ini karena infeksi harus sehari dua kali. Karena pemberian antibiotik sehari harus 2 kali, dikalikan 3 hari harus tuntas biar sembuh. Harus tuntas. Kemudian itu masalah di diare. Jadi mungkin itu nanti kalau untuk kasus yang beda atau kasusnya berdarah atau berlendir nanti pada kasus berikutnya. Jadi ini infeksi pencernaan oleh bakteri atau virus yang mengakibatkan diare. Jadi feses berair. Karena ini yang paling fatal. Karena kalau hanya berdarah atau berlendir itu tidak sampai mengakibatkan kematian. Kalau ini cepat, ini 3 hari enggak bisa diare, ini bisa fatal karena langsung drop kalau diare. Tapi kalau yang lain tidak. Demikian materi kesehatan hewan. Kemudian makan dulu, penanganan makan. Jadi kalau makan dulu usahakan kalau untuk pedet di bawah 1,5. Terutama ini kan orangnya dia di 1 bulan. Di 1 bulan rentan itu rentan 1 bulan sampai 2 bulan itu rentan. Itu untuk pedet usahakan sebelum katakanlah 1 bulan itu usahakan AC harus full dari hidup. Jangan diganti sama CMR. Jadi CMR itu kalaupun kita menghitung ekonomi lebih murah, tapi nanti ketika kurang dari AC, nanti 1 gampang jari bisa mati, 2 mengakibatkan pertumbuhannya terhambat. Kemudian ketiga kekebalan tubuh menurun karena antibodi dari induk itu menjadi menurun karena kurang air AC. Jadi AC itu usahakan pada minimal 1 bulan. Nah, setelah itu ganti dan mengganti juga tidak langsung. Jadi bertahap. Contoh katakanlah CML kan kebutuhan rata-rata 6 liter per hari, rata-rata 6 liter itu 3 liter dulu. Barulah. Kemudian cara penyeduhan CML atau susu pengganti tadi itu harus dengan air yang benar-benar panas. Tidak boleh air yang dingin. Air yang katakanlah istilahnya potasi boleh air dari termos. Air dari termos, seperti air yang dari termos. Bagaimana kalau mendidih? Kalau mendidih jangan. Karena kalau mendidih nanti merusak protein, jadi air yang dari termos. Nah, setelah itu kemudian ditutup, didinginkan seperti kita mau minum kopi di gelas dingin sealanya udah hangat baru diberikan. Karena kalau masih paling diberikan dia juga akan mengakibatkan radang pada ususnya dan pada mulutnya. Jadi didinginkannya tidak kondisi terbuka, tertutup alamiah selama tidak dalam termos sudah terbakar. Nah, itu dan harus sekali habis, tidak boleh berusia lebih dari katakanlah 5, 6, 8 jam apalagi tidak boleh. Itu
jangan. Kemudian kalau untuk yang sapi dewasa, pakan. Jadi ini pakan kondisi diare ini usahakan katakanlah diberi makanan terlalu tua tidak boleh, terlalu muda tidak boleh. Kalau terlalu tua akan melukai ususnya, terlalu muda akan mengakibatkan jumlah bakteri naik. Jadi makanan rumput harus yang sedang, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Nah, kalau istilahnya ini kalau perlu tidak perlu dikasih konsentrat dulu. Jadi cukup dengan rumput gajah yang sedang itu. Dan memang pada saat begini nafsunya turun, ini harus disuapin. Jadi sapi harus disuapin. Berapa sekali disuapin minimal dia kalau 3 kali itu minimal 3% itulah satu beratnya 400 kilo. Nah kita sekali nyuapin itu ya minimal kita nyuapin rumput sekali itu kurang lebih 4 kali 3 12 kilo kita harus suapkan. Cuma juga demikian itu 50 kilo kita nyuapin minimal 1,5 kilo disuapin aja. Karena dia asal disuapin nanti dia akan mengunyah bagus benar. Jadi intinya kalau untuk kasus pengobatan sapi itu pengalaman masa di lapangan ya itu memang harus disuapin. Mau gembung juga demikian. Nanti kalau disuapin nanti akan merasakan. Karena dia memang gak ada nafsu makan, tapi kalau disuapin nanti dia akan mengunyah. Demikian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bagi masyarakat, terutama praktisi kesehatan hewan dan semua peternak di seluruh wilayah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah, paham? Pak itu yang